Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Ya, jadi di sini kami adalah teman gereja yang sama-sama sedang merantau, dan kali ini kami sedang ngumpul mau ngobrol nih tentang bagaimana sih transisi kehidupan menjadi perempuan yang dewasa. Karena kita tahu menjadi dewasa itu tentunya diiringi rasa canggung dan juga kesepian. Ya, betul. Dan banyak tantangan gitu ya yang datangnya bersamaan semuanya. Tantangan cari jodoh, tantangan cari kerja, bikin kita suka hilang arah. Ya. Cuma jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Mari join, gabung sama obrolan jujur-jujuran kita hari ini. Melanjut ke isu takhta versus vokasi. Episode kita kali ini adalah ngomongin gimana tanggung jawab dalam jabatan bukan cuma soal posisi, tapi integritas. nah, itulah yang lebih susah justru ya, integritas itu. Jadi sedikit reflektif gitu, pemantik diskusi. Pernah nggak sih kamu begitu naik jabatan, bukan cuma gaji yang naik waktu naik jabatan itu, tapi tekanan juga ikut naik. Jadi tadinya mungkin cuma diharapkan selesai deadline gitu kan, dikasih deadline, pokoknya deadline-nya selesai gitu. Tiba-tiba kamu diharapkan untuk jadi project officer. Tiba-tiba ya. Terus kamu diharapkan untuk bisa menghasilkan, memberikan ide gimana sih kita harus menjalankan proyek ini gitu. Strukturnya gimana, timeline-nya gimana, gitu. Deadline-nya kamu yang menentukan. Gitu. Yang tadinya cuma deadline-nya ini dikerjain selesai tanggal segini. Harus oke ya, ngejar deadline, tiba-tiba jadi harus kamu yang minta-minta deadline. Betul loh. Jadi gitulah buat kamu nih yang mungkin lagi naik level di karir atau justru merasa kewalahan di posisi sekarang. Episode ini buat kamu. Kita masuk nih ke segmen realitas, segmen 1. Ya. Jadi faktanya Mbak, gimana tuh? terutama nih untuk perempuan ya, banyak loh perempuan di Indonesia yang sebenarnya masuk ke ranah kepemimpinan atau manajerial. Iya, manajerial, diberi tanggung jawab sebagai pemimpin, tapi merasa belum siap atau tidak didukung, tidak siap atau tidak didukung, seperti itu. Jadi contohnya ini data dari McKinsey atau Catalyst atau Deloitte Women in Leadership itu ya. Jadi di sini dibilang hanya 28% perempuan merasa siap secara mental saat dipromosikan ke posisi manajer pertama mereka. Gitu. Bukan karena tidak kompeten, tapi karena tidak pernah diajarkan bagaimana memimpin dengan atau leadership trainingnya itu tidak fokus buat menyiapkan seorang pemimpin lah. Ini kayak hanya formalitas aja. Seperti itu. Jadi di sini itu akhirnya kita jadi tahu kalau jabatan itu tuh bukan hanya butuh keterampilan, tapi juga kedewasaan tadi, kesiapan mental dan integritas. Tuh, kayak itulah. Gitu secara jadi cuma kurang dari sepertiganya kurang, ya. Masih 28% itu berarti masih seperempat lebih lah paling ya. Seperempat lebih dikit. Lebih dikit. Nah, ya inilah memang kenyataannya. Ya mungkin bukan cuma perempuan ya. Aku rasa memang pada dasarnya kepemimpinan di Indonesia itu masih kurang diajarkan. Jadi apalagi ini adalah membahas kepemimpinan dengan nilai. Berarti menjadi pemimpin yang benar-benar punya integritas. Karena jadi pemimpin itu
Ya, ini agak quote lagi dari Dr. Arthur Brooks dari Harvard. Dia pun bilang, nggak semua orang itu bisa jadi pemimpin. Kalau semua orang bisa jadi pemimpin, dunia ini kacau gitu. Iya sih, nggak ada yang mau dipimpin. Nggak ada yang mau dipimpin, semuanya maunya jadi pemimpin. Gitu. Dan memang pada kenyataannya menurut Dr. Brooks itu, nggak semua orang harus jadi pemimpin juga gitu. Memang kita juga perlu orang-orang yang akan jadi pengikut, orang-orang yang akan jadi melaksanakan apa istilahnya pelaksana lah gitu. Pelaksananya. Nah, bukan yang presidennya. Gimana sih gitu. Iya, istilahnya sih gitu. Secara struktural. Nah, sekarang contohnya nih, kalau kayak ilustrasi yang di keseharian gitu. Misalkan naik jabatan, terutama nih perempuan-perempuan ya. Naik jabatan ya, katanya keren gitu, ruang kerjanya jadi mungkin jadi punya ruang kerja sendiri, nggak dikubikel lagi gitu kan. Tidak komunal, tidak barengan. Gajinya juga ikut naik gitu. Tapi di balik itu ada realitas sosial yang jarang dibicarakan. Contohnya gimana tuh, Mbak? Waktu kita masih jadi bawahan kan, kita punya kolega-kolega yang barengan kita. Karena kadang ngomongin atasan gitu kan. Iya. Waktu kamu yang jadi atasan, ya temen-temenmu yang tadinya kolegamu terus jadi bawahanmu, ya pasti itu ya udah bukan jadi temenmu lagi jadinya gitu. Ya berubah lah. Gimana itu agak ya gitulah, karena mereka jadi bawahan dan mungkin mereka ngomongin kamu. Iya malah iya faktanya gitu ya, biasanya jadi gantian nih karena saya sudah naik. Iya gitu. Gitu loh. Dan gitu yang tadinya bisa curhat bebas, ngomongin gosip, bukan gosip ya, berkeluh kesah lah karena sama-sama kolega. Sekarang kan jadi nggak bisa. Iya, karena sekarang kamulah yang jadi atasan. Dan karena kamu yang jadi atasan, berarti kamu pun harus bisa menciptakan kedisiplinan. Benar. Tuh. Iya. Jadi ya, terus juga kan karena contohnya nih case-nya tadi ya, misalkan awalnya tadi kita satu level sederajat lah sama kolega kita, terus kita dapat promosi, naiklah jabatan kita kan, jadinya kolega kita jadi bawahan kan. Terus gara-gara itu kan tadinya tadi ya, karena biasanya sering curhat apa tuh ngomongin atasan tadi lah contohnya, sekarang kita atasannya, mereka jadi jaga jarak kan. Tuh. Sehingga kita mereka jadi kayak lebih hati-hati gitu, dan banyak juga yang jadi sering seperti berkeluhnya adalah ya sejak kita jadi pimpinan naik, kita kehilangan temen nih gitu. Betul. Antara yang tadinya temennya jadi jaga jarak, atau ada juga yang malah jadi kayak ngedeketin si temennya yang atasan supaya dia dapat jatah untuk buat untuk nepotisme lah ya. Iya gitu. Kalau kita udah bahas ya di episode sebelumnya. Karena sebelumnya kita udah bahas di episode pentingnya sebelumnya memberi batasan supaya ya. Iya. Mencegah itu. Iya. Dan sebagai atasan mungkin kita kayak seneng gitu ya waktu ada bawahan yang kayak bapak, ibu, pasti begitu gayanya tuh, Mbak. Enggak. Itu lebaynya aja. Iya. Tapi maksudnya pokoknya seneng kan gitu kalau ada yang gitu. Nah, tapi harus bijak gitu. Harus bijak melihat ini aja nih gitu. Cuma nyari-nyari ini aja gitu. Dan harus jujur juga ke diri sendiri. Gitu deh. Nah, terus ada juga yang kedua gitu, ilustrasi realita yang kedua. Terutama nih ya, perempuan-perempuan yang posisi pemimpin gitu, semakin tinggi posisi, kok rasanya harus makin jago main politik kantor. Gitu. Nggak segalanya lah, kerja di korporat itu bukan, atau di instansi itu nggak segalanya lah, karena hidupnya itu juga ujungnya ya begitu, untuk bagaimana melindungi jabatannya. Iya. Dan dengan manuver sana sini,
mempleasing orang yang tepat supaya Tetap jabatannya di situ. tetap aman gitu. Itu juga sesuatu yang nggak enak sebenarnya. Dan nggak tahu sih ya, kalau teman-teman sekarang lagi di fase jadi ibu rumah tangga atau di fase rehat, kamu nggak kehilangan apa-apa kok hanya karena nggak jadi kerja korporat. Itu aja sih. Iya sih, buatku. benar. Malah Gitu. jadi aku tadi dalam kepala aku tuh jadi budak jabatan. Cuma hanya untuk mempertahankan jabatan. Saya akan melakukan manuver. Ya, budak jabatan dan budak atasannya juga. Iya, seperti itu. Gitu deh. Terus juga ada isu lagi nih yang orang banyak rasakan tapi jarang dibahas secara terbuka. Seperti kayak contohnya nih di lingkungan kerja, kepemimpinan itu sering kali bukan cuma soal performa atau kualifikasi, tapi juga siapa yang kamu kenal, bagaimanakah kamu bersikap di depan orang tertentu, sama tadi karena tadi kita udah bahas soal politik Office kantor politik. ya, jadi gimana kamu bisa main aman secara politik. Yes. Dan ini sejujurnya menjadi tekanan tersendiri khususnya untuk perempuan ya yang menjabat sebagai pimpinan, karena jadi diperhadapkan oleh pilihan-pilihan sulit, dua pilihan sulit terutama kayak kalau terlalu tegas dibilang galak. Ya, waktu kita mau bikin batasan, ntar dibilangnya galak. Kalau terlalu lembut dianggap nggak punya taji, nggak punya apa sih? Terlalu lembut tuh nggak tegas, Iya, terus jadi dianggapnya nggak punya skill kepemimpinan, Iya. gitu. Nggak punya skill leadership. lemah, iyalah seperti itu. Terus kalau nggak ikut politik kantor rawan disingkirkan. Kembali Yes. lagi. Iya. Sama ya kalau ikut ya berpotensi kehilangan integritas. Ya jadi Iya. kalau iya begini, kalau tidak begini. Kalau iya begini, tidak begitu gitu loh. Serba salah. Serba salah jadinya. Akhirnya Jadi ya perempuan akhirnya harus kayak jaga citra. jaga citra. Gimana ya? Karena Citra aja nggak perlu dijaga. Orang yang bernama Citra ya maksudnya. Iya, maaf. Citra Iya, Citra Lotion. Enggak promosi. Iya. Nah, tapi itu tadi ya, memang itulah serba salahnya perempuan. Mau tegas, dibilang galak, tapi juga kalau misalkan Lembut. atau bukan lembut, misalkan perempuan yang udah berkeluarga, misalkan kamu yang udah berkeluarga, udah punya anak, ya kamu kan pasti ada waktunya kamu harus jemput anak, ngambil rapot anak, atau hal-hal yang seperti itu gitu, hal-hal dimana kamu harus mengurus keluargamu gitu, prioritaskan keluargamu. Kalau kayak gitu, itu juga orang-orang ngomongin, itu juga nanti kayak kalau Bu ini mah nanti suka ngilang-ngilangan tuh gitu. Nanti kalau ini udah dia tuh kalau udah musim ini ntar suka ngebawa anaknya dia tuh ke kantor apa. Kayak gitu diomongin. Nah, padahal jadi gimana ya gitu, sebagai perempuan itu memang harus diakuin, perempuan yang punya jabatan itu akan ditekan dari sana sini. Tapi apakah memang harus begitu, Mbak? Selalu punya dilema. Apakah perempuan kita ya, nih maksudnya selalu harus memilih antara sukses secara sistem atau tetap berprinsip setia pada prinsip kita yang benar, prinsip dan iman kita yang benar? Apakah ada tips-tipsnya? Nah, mungkin di sini kita masuk nih ya, berarti ke sesi tips dan trik praktis gitu. Apa sih yang bisa kita terapkan gitu, supaya kita pun juga nggak jadi hilang arah, hilang integritas waktu kita di korporat, kita di kantor. Nah, tips praktis yang pertama itu tips untuk menjalankan jabatan dengan tanggung jawab gitu ya. Tip pertama itu pahaminlah jabatan itu tanggung jawab dan bukan hak istimewa. Oke. Nah, di sini kita balik lagi merujuk ke melihat pekerjaan sebagai vokasi. Oke. Ya. Karena kalau kita melihatnya itu sebagai vokasi, yang kita pikirkan itu adalah gimana sih kita bisa berkontribusi untuk masyarakat, bisa melayani
orang-orang sekitar kita, termasuk ya bawahan gitu. Karena ya kepemimpinan itu bukan tentang posisi tinggi atau punya orang-orang di bawah kita, ini biar pelayan-pelayan yang ngerjain gitu. Itu yang tabiat yang aku lihat, tabiat buruk banget ya. Kayak kalau udah punya jabatan seolah-olah nggak boleh kerja lagi. Iya, kayak cuma leha-leha ya kesannya, kayak terima jadi. Iya. Jadi padahal ya kalau gajinya lebih gede ya harusnya menghasilkan sesuatu yang lebih gede dong gitu. Bukan cuma terima jadi, justru harusnya kamu yang memberikan sesuatu yang mengelevate, mengevolusi draftnya bawahanmu gitu. Misalkan kayak gitu. Iya. Itulah yang pertama. Jadi diilangin deh tuh pendapat kayak, oh harusnya kalau aku jadi jabatan aku bisa semau-mauku dong gitu, ngelakuin ini itu gitu. Enggak kayak gitu ngeliatnya. Itu adalah tanggung jawab. Ya. Nah, yang kedua yaitu transparan dan juga konsisten dalam keputusan. Jadi jangan pelin-pelan pegang nih, tapi harus bisa berpegang sama nilai. Jadi kayak ya jabatan yang kamu maksudnya yang kita punya, yang ditanggung jawab yang diberi ke kita saat itu, itu tuh akan diuji bukan saat semua lancar, tapi malah saat kita itu harus mengambil keputusan yang nggak populer. Maksudnya nggak populer tuh mungkin yang bawahan nggak seneng. Iya, yang kontradiktif ya, mungkin bisa menyebabkan mungkin bukan cuma bawahan, atasannya kamu nggak seneng gitu. Seperti itu. Jadi bukan yang mengambil keputusan yang menyenangkan semua orang lah. Tapi memang saat itu, misalkan saat situasi saat itu memang mengharuskan itu yang harus diambil. Iya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya itu saat-saat kayak gitu tuh itu adalah saat kita diuji sebenarnya. Di balik jabatan yang diberikan ke kita gitu. Nah, terus atasan yang sehat itu sebenarnya nggak perlu validasi dari bawahannya. Maksudnya kayak kalau ya maksudnya mencari validasi lah dengan seperti itu. Ya, karena kan kadang atasan itu harus ngambil keputusan yang bawahan nggak seneng. Bahkan yang mungkin bawahan nggak setuju. Iya. Atau sebagian besar misalkan dari bawahannya yang tidak setuju gitu, tapi memang itu misalkan kalian sudah yakini, tapi itu harus bijak. Tapi itu harus lagi-lagi ini adalah karena pegang nilai gitu. Iya. Harus ada nilai juga yang kita yakini dan konsisten sama nilai itu ya, nilai yang baik tentunya ya. Yes. Seperti itu. Betul. Nah, aku sih jadi agak teringat aja gitu bahwa kadang-kadang ya untuk menerapkan peraturan dan disiplin yang benar, itu ya pasti akan ada bawahan yang nggak suka. Benar. Dan waktu kita kayak mengkompromikan itu, jadi ngomongnya kayak, aduh kasihan si bapak ini atau si ibu ini, kan mereka ini udah mau pensiun, jadi mungkin jangan dibikin kayak gini lagi ke mereka. Lah ya jangan kayak gitu juga terus. Maksudnya ya kalau mereka udah mau pensiun ya mereka pensiun aja kan nanti gitu. Atau mungkin ya kalau mereka jadi pengen pensiun dini ya udah gitu. Cuma ya kita ngelihatnya lebih ke terapkanlah gitu yang sesuai dengan nilai, sesuai dengan peraturan dan hukum yang benar. Gitu. Lalu deh. Ada yang terakhir Mbak, tip. Ya. Yang terakhir adalah kelola kuasa dengan rendah hati. Itu karena seperti peribahasa Indonesia. Apa itu Mbak? Yang mana yuk? Padi, ikutilah ilmu padi. Oh. Semakin berisi, semakin merunduk. Benar sih? Iya, betul. Kan mudah-mudahan teman-teman masih pernah lihat tanaman padi ya. Padi itu kan kalau udah beras gitu. Kalau udah ada isi berasnya, itu kan jadinya agak merunduk. Nah, itu kan berarti walaupun ya maksudnya peribahasa itu orang yang makin pinter ya semakin
rendah Rendah hati. hati. Gitu. Tapi sama juga dengan orang yang punya jabatan. Gitu. Semakin tinggi ya semakin rendah hati. Gitu. Jangan dengan kayak aku nih diukur gitu. panjang dada sama ini. Iya. Aku ini direktur di sini loh. Nggak seharusnya aku kayak gini. Ya, nggak kayak gitulah gitu. Kita apa ya sadar aja dengan vokasi itu tadi. Yang by the way orang itu juga nggak semuanya, karena tadi ya nggak semua orang itu bisa jadi pemimpin dan nggak semua orang juga mau jadi pemimpin kan sebenarnya. Iya, makanya ada yang kadang pemimpinnya itu aja kan. Iya. Nggak di rolling. Nah, itu juga karena banyak juga orang yang kayak aku nih cuma mau kerja aja, cuma buat biar bisa hidup aja gitu. Banyak kan sebenarnya yang pikirannya ya udah gitu aja gitu dari belum kita. Siap. Jadi kamu pun juga kalau kamu mikir, aku pengen punya jabatan, tapi cuma buat punya jabatannya aja, kamu juga bukan orang yang bisa jadi pemimpin sebenarnya. Gitu. Sorry to say. Benar. Justru kalau orang beneran mau jadi pemimpin itu mau bekerja untuk kebaikan orang-orang yang di bawahnya juga. Jadi di luar. Perlu dicek juga ya motivasinya ya ketika kita dipilih atau diberi pilihan mau nggak naik promosi jadi atasan atau manajer atau ya naiklah intinya posisinya. Apakah memang cari kuasa atau memang benar-benar ingin melayani bawahannya ya, malah justru sebenarnya tugasnya tuh melayani yang bawah, bertanggung jawab dengan yang di bawah. Karena ya sebenarnya maksudnya kan kalau seseorang dipromosikan atau naiklah jabatannya kan secara gaji pasti naik lah ya tentunya. Tapi kan sebenarnya tanggung jawabnya juga bertambah sebenarnya seperti itu. Iya. Bukan yang malah jadi cuma nyuruh-nyuruh aja. Tapi juga ada tanggung jawab. Maksudnya kalau dia memang menyuruh karena memang salah satu bagian pekerjaan dari bawahannya menyelesaikan itu, maksudnya masih ada ranah mengingatkan, it's okay. Tapi yang kalau nyuruh-nyuruh doang, dia hanya terima jadi, nah itu dia kan motivasinya bukan buat melayani, tapi ya emang hanya supaya dia punya kuasa aja, jadi terlihat tinggi aja. Gitulah. Tuh dia. Jadi itu tadi 3 tips yang ingat-ingat untuk bisa menjadi atasan yang bertanggung jawab dan punya integritas. Betul. Iya. Jadi karena tadi kita ngomongin tentang kuasa dan jabatan, refleksi ayat Alkitab kita hari ini diambil dari Amsal 29 ayat 2. Ya. Nah, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Jadi di sini maknanya adalah pemimpin yang baik itu tuh harusnya yang membawa sukacita dan keadilan, bukan malah memberi beban tambahan. Iya tuh kepada rakyat bawahan. Nah kalau rakyat, misalnya ini konteksnya di Amsal memang raja dan rakyat. Tapi kan kalau di perusahaan pun kalau atasan punya pegawai kan, punya pegawai atau punya customer. Oh gitu. Ya benar, itu kan juga maksudnya jenjangnya kan ya di bawah pemimpin ya. Iya. Ya. Dan pemimpin itu kan ya harusnya melayani customer juga gitu. Ya, jadi benar. Itulah pandangan melayani, perspektif vokasi. Itulah pentingnya untuk menghindari tinggi hati dan pikiran-pikiran kalau aku ini atasan boleh kerja susah gitu. Nggak usah gitulah. Karena jabatan sebenarnya adalah kepercayaan.
yang diberikan kepada kita, tapi juga ujian. Ya, ada ujiannya juga. Disinilah karakter kita nanti akan diuji. Betul. Apakah tadi kita menggunakannya untuk melayani atau untuk dilayani? Untuk minta dilayanin. Tolong deh ya. Gitu. Jadi ya lagi-lagi teman-teman kalau yang terpanggil menjadi pemimpin gitu ya, ayolah berusahalah menjadi pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab itu tadi. Ya. Nah, oke. Jadi kita sudah sampai di penghujung episode hari ini, teman-teman semuanya. Jadi untuk mengikuti episode selanjutnya maupun juga nonton lagi episode yang sebelumnya, jangan lupa untuk di-subscribe kanal Ruang Tamu. Betul. Dan kalau kamu belajar sesuatu yang baru, ingat di like. Lalu komentar juga dong gitu. Tulis di komentar kamu gimana sih biasanya ini tentang tanggung jawab. Apa sih pengalaman kamu bertambah tanggung jawab misalnya? Apa kamu pernah gitu dapet tambahan gaji gitu, naik gaji terus langsung ditambah kerjaannya nggak keru-keruan misalnya kayak gitu. Coba share deh pengalaman kamu dengan bertambah tanggung jawab. Gitu. Oke deh. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, kita akan ngobrol topik yang nggak kalah menarik. Cuma ada di Ruang Tamu.